Oke. Kenapa Mbak E? Ada apa? Aku mau minta solusi dari Miss. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin kalau sudah viral maunya di take down. Oke, ngomong sayang. Iya. Aku kan bentar lagi mau finish nih, bulan 4. Aku sempat pengen pulang kan dalam jangka 2 tahun, udahlah aku pengen pulang. Cuman aku mikir lagi kebutuhan di Indo belum cukup kan. Terus di situ aku minta nambah 1,5 tahun sama majikan. Nah itu dikasih lah Miss, dikasih sama majikan dan majikan bilang kalau bisa 1 tahun 9 bulan Mbak, bisa nggak kata dia gitu. Terus kataku belum tahu dadai kataku, soalnya suamiku nggak ngizinin kalau lama-lama kan gitu. Terus di situ aku mikir lagi, ada omongan dari teman-teman lah katanya, ya kalau majikan baik ya kamu nambah aja, tapi kalau masih tetap kayak gitu ya lebih baik pindah. Sebenarnya majikannya itu baik banget kan Miss, cuman di masalah kayak uang itu kan hitung-hitungan kan kalau orang sini. Nah terus di situ aku mikir lagi, anaknya itu bandelnya Masya Allah Miss. 2 kan, aku jaga anak 2. Terus kalau aku setiap gajian ini, dia itu selalu nambahin 100. Cuman yang aku bingung itu dia ngomongnya gini, Cece, aku tambahin 100 lema YSK. Tapi entah itu buat aku atau buat dia sendiri makanannya, dia kan sering minta beliin masakan Indo kan. Ya aku bingung itu gini Miss, dia sering ngasih 100, cuman kadang aku nombok gitu kalau belanja punya dia gitu. Aku takutnya kalau tak belanjain sendiri, takutnya dia nanyain mana makanannya gitu kan. Terus di situ bahkan kemarin aku dititipin 100, kan kesukaan majikanku empek-empek nih Miss. Pas minggu itu nggak ada empek-empeknya di Kosobe itu, aku beli. Aku kemarin sengaja beli lah ke warung Indo. Nah ada. Terus itu apa? Si majikan itu sama anak-anaknya suka banget sama empek-empek. Cuman aku nombok nih Miss uangku, aduh kataku kayak gini terus bangkrut lah aku. Dia sebenarnya ngasih aku atau cuma nitipin uang pengen dibelanjain, jadi aku bingung. Dia cara ngomongnya itu gini, li koya Pak Man pelema yesik, tapi dia nggak ngomong buat jajan aku pribadi gitu loh Miss. Kalau kayak gitu kataku nanti aku bisa bangkrut kalau tiap bulan aku yang nombok, bendik-bendik. Iya Miss, terus kalau aku setiap libur nih pulang-pulang, kadang anak-anaknya itu belum mandi. Aku mandiin, kadang itu dapur berantakan, aku kan nggak bisa lihat berantakan kan Miss, langsung aku beres-beres lah, beres-beres sampai jam 9:30. Itu pun masih nunggu anak-anaknya ini. Belum sikat gigi lah, apalah. Aku kadang ngeluhnya di situ sih, Miss. Aku bingungnya lebih baik nambah atau pindah majikan gitu, Miss. Kapan kamu finishnya, Miss? Kapan kamu aku finishnya bulan 3 lah mungkin. Soalnya visaku sampai bulan 4 tanggal 12 kayaknya. Oke, aku jawab ya. Sekali lagi, kamu di situ sudah nggak nyaman. Kenapa kamu mau renew? Lebih baik kamu nggak usah renew loh. Cari majikan baru. Tapi ingat, majikan di luar sana belum tentu lebih baik dari majikanmu. Tapi yang pastinya, masalah uang, satu-satu orang memang orang Hongkong kayak gitu. Tapi aku sendiri akan bingung dengan pernyataanmu. Kenapa? Soalnya kan satu lagi, nggak ada orang yang tahu majikanmu tuh ngasihnya seperti apa. Itu ngasih buat kamu atau ngasih buat makanan dia? Paham nggak? Paham, Miss.
呢個係咪你嘅全部嚟㗎？ Tapi enggak 你 nih 嘅 Bang. 全部？ Tapi enggak nih. Seandainya memang kamu sudah tidak nyaman, nggak usah komplain, ya udah pergi aja, finish kontrak, pergi aja 係呢 sayang. 個全部啊！ 係啊 你嘅全部唔係要你嘅全部啊！ bentar Miss anakku rewel Nggak apa-apa sayang. ini 頭先我有一個如果我攞咗失張所以啱咯Papa係做咩啫anaknya rewel banget Miss aku nggak bertanya gini Jadi kamu kadang ngomong bingung antara renew atau enggak gitu kan sayang? iya Miss Kalau aku kadang bingungnya gini, aku malas adaptasi lagi. Aku memang selama di sini itu nggak pernah belanja kan. Jadi paling kalau kehabisan sayur baru aku belanja sedikit, karena mereka mungkin belum percaya ke aku. Gitu. Kamu di situ berapa lama sih, Dok? Aku baru 1 tahun 7 bulan. Oh, oke. Jadi ini adalah kontrak pertama, bener nggak? Iya, sempat kemarin itu aku kerja jaga nenek 2 tahun belas nggak ada libur, terus aku pulang 2 tahun, nikah, punya anak, kesini lagi, gitu loh Miss. Oke. Berarti kan menurutku ya kalau kamu sudah nggak sanggup di situ, mendingan pindah ke tempat lain aja sayang. Gitu ya Miss. Soalnya kenapa? Cuman aku harus ngomong bulan berapa ini Miss kira-kira kalau bulan 3 harus udah pindah kan? Kamu jangan ngomong lebih awal. Kalau kamu ngomong lebih awal di intermediate, kamu jadinya jatuhnya pulang Indonesia, Mas sayang. Oh gitu. Kalau sampai dia intermediate kamu akan pulang Indonesia. Oh. Mendingan ngomong sama dia, Tata mungkin aku nggak jadi renew, aku pulang Indonesia aja, gitu aja loh. Tapi nggak pulang kan Miss pindah. Iya, kalau aku pindah agent gimana itu Miss? Nggak Harus apa-apa. izin agent yang lama nggak? Nggak perlu sayang. Nggak perlu ya. Cuman yang aku bingungin nih Miss, aku kalau pindah ada lagi nih masalahku. Kalau pindah aku kan di Indo lagi kebutuhan banyak banget. Kalau pindah aku takutnya lama nunggu majikan baru, terus takut uang yang pengen aku pakai itu nanti kepake di sini gitu nah Miss. Sebenarnya tergantung juga kan, kamu dari awal harus cari majikan. Iya Paham sih. nggak? Kamu jangan terlalu takut karena setiap langkah itu ada resikonya Mas sayang. Bener nggak? Jadi setiap langkah itu ada resikonya. Kalau kamu seperti itu terus ya nggak ada masalah. Paham nggak Mas? Paham. Terus harus pindah ya Miss ya? Iya enggak, saya nggak bisa bilang kamu harus pindah, enggak sayang. Itu hak kamu. Karena kalau aku nyuruh kamu pindah itu salah. Karena resiko ada di kamu sayang. Paham nggak? Iya Miss. Ya kadang saya bingung sendiri gitu sih Miss. Makanya minta solusi ke sana ke sini. Apa tetekin hati saya pribadi harus kayak gini, pertahanin sabar gitu, nggak tahu, saya masih bingung. Saya takutnya nggak dinaikin gaji Miss. Sebentar. Karena majikan saya ini waduh. Sebentar, kamu sebenarnya mau gaji naik atau cari yang lebih baik lagi, yang lebih nyaman lagi, atau kamu pingin bertahan? Kamu pribadi maunya seperti apa sayang? Saya pengen bertahan, cuma pengen dinaikin gaji. Ya, Gitu. berarti coba bicara dengan majikan, dan resikonya kamu bisa dibuang majikan kapanpun dia mau, karena sekarang dari Indonesia kan sudah nggak ada karantina. Jadi kamu meminta naik gaji, kemungkinan besar majikan juga nggak mau kamu. Paham nggak? Gitu. Iya, Paham. sekarang kan nggak usah karantina, dan majikan pun nggak perlu bayar mahal-mahal dari Indonesia dengan gaji yang standar. Iya sih Miss. Iya, makanya gitu, kembali pada dirimu sendiri. Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu cari? Kalau kamu merasa rugi dengan membelikan mereka makanan, ya jangan memberikan. Kamu harus ngomong. Karena orang Hong Kong itu modelnya, Mbak, suka lupa. Iya. Kalau kamu nggak ngomong, mereka itu suka banget, nggak peduli. Mereka nggak peduli, ya udah kamu nggak ngomong mah. Paham nggak maksudku? Jadi lebih baik ngomongin data mau Cino kamu ya. Paham? Oh, paham.
Jadi kalau majikanmu tidak suka dengan caramu seperti itu, hah? Kemarin sudah gajian jumbo ke saya nih ya, tak ya Pak Man. Mau ye, mak ha kalau lepai mau cino. Paham nggak maksudku? Paham. Ya Hmm. dia sih gini, Miss. Tiap ngasih uang 100 itu cuma pas habis gajian aja gitu. Selebihnya ya jarang ngasih juga sih. Maka dari itu kamu harus Ya, ngomong. Maka dari itu kamu harus ngomong sayang, karena orang Hongkong kalau nggak diminta itu lupa. Bukan orang Hongkong ya, saya sendiri ya. Saya di rumah ada cece, kalau cecenya nggak ngomong saya nggak tahu mas sayang. Tak pikir itu pakai uangku, tak pikir itu pakai uang belanjaku, padahal pakai uangnya dia. Paham nggak? Ya lebih baik ngomong, karena orang Hongkong ini lebih suka ngomong. Wah. Lebih suka kita jujur ya. Kalau Betul. ini Kalau kamu nggak bisa ya udah nggak apa-apa, katakan nggak bisa, aku nggak punya uang, Datai. Ngerti nggak? paham, Miss. Cuman kalau saya pengennya sih pengen jaga nenek, cuman takut adaptasinya itu lebih lama. Soalnya jaga anak ini pada rewel anaknya. Kalau nggak ada orang tuanya berantem terus. Akunya yang sering marah-marah, sering darah tinggi. Dan kamu yakin jaga nenek nggak ribet sayang? Jaga nenek bau masih walaupun sehat ya, sekarang sehat, tapi nenek Iya. kan kemungkinan besar akan tidur di ranjang, dan itu pastinya tidak Iya. mudah juga. Apalagi yang nenek Iya. sendiri, nggak ada kerjaan, kamu punya kamar sendiri, gajimu gede, malah neneknya emosinya nggak terpantau. Paham nggak? Iya, Miss, paham. Jadi dipilah-pilah dulu mana yang bagus buat kamu, mana yang nggak bagus. Dan sekali lagi jangan tamak. Kalau kamu tamak, kehidupan kita menjadi hancur, Dok. Kamu mengharapkan sesuatu yang bagus tapi yang gajinya tinggi, yo nggak masuk akal, no. Kecuali jaga lilin. Iya. Jadi dipilah-pilah dulu sendiri, berpikir kalau aku renew resikonya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau aku cari majikan, resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham tidak? Jadi kamu harus Paham. plan A, plan B. Jadi ada apa yang harus aku lakukan dulu. Kalau aku melakukan renew, apa keuntunganku, apa kerugianku. Kalau aku cari majikan baru, apa keuntunganku, apa kerugianku. Jadi kamu harus ada dua. Paham nggak? Dan Ya, resikonya juga. Sudah? Ada yang lain lagi? Sedang. Ya, masih mikir-mikir sih, Miss. Bingung juga. Iya. Nggak apa-apa, mikir ya wajar, no. Ya, Yang saya sebelnya sama anak-anaknya ini, nah, Miss. ya namanya anak kecil ya kayak gitu mas sayang. Anak kecil seperti itu. Kalau bukan anak kecil kan nggak mungkin kayak gitu. Iya, Miss. Ada yang lain lagi? Ya mungkin itu aja dulu, Miss. Oke. Makasih banyak ya, Miss ya. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye. Oke Mbak, seperti yang saya selalu katakan bahwa semua itu ada keuntungan, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Jadi setiap pilihan itu kembali pada kamu, Mbak. Saya pribadi, saya tidak bisa memberikan solusi kalau kalian sendiri tidak memilih. Jadi kalau renew resikonya seperti apa, kalau nggak renew resikonya seperti apa. Jadi kalian sendiri yang tahu, karena saya tidak tahu. Karena yang tinggal di rumah itu kalian, yang berbicara itu kalian dengan majikan. Saya sebagai pendengar, dan semua yang kalian katakan, apa yang kalian katakan tidak semuanya benar. Iya, dari versi kamu. Bagaimana dengan versi majikan? Tapi saya tidak pernah menghakimi atau membuli ataupun menyalahkan, karena saya tidak ada di posisi dia. Saya kalau di posisi dia juga mungkin akan ketakutan dan kebingungan juga. Jadi menurut pendapat saya adalah wajar saat seseorang takut dan bingung tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi buat kalian semua, kalau ada masalah dan temannya curhat, saya selalu minta jangan dibully ya. Kenapa? Karena seseorang itu kalau depresi tidak bisa mencurahkan perasaannya, dia lama-lama bisa mengatakan bahwa di tahap yang akut. Kenapa tiba-tiba ada yang sampai bunuh diri atau gimana itu. Jadi buat mamanya saya selalu minta pengertiannya juga. Jangan menghakimi, karena kita tidak pernah ada di posisi dia dan kita tidak tahu background dia.
Aku tahu kamu kuat, tapi belum tentu kamu bisa. Kamu bisa, tapi belum tentu kamu kuat. Jadi kita harus ada dua ya Mbak ya. Gini loh, kamu punya kepintaran yang dimana bisa memberikan orang lain lebih tahu lagi. Tapi apakah dengan pengetahuanmu itu bisa membantu? Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi saya selalu bilang jangan pernah membuli. Iya pastinya kalau dengan seseorang yang nggak benar, pasti jari-jari kita, mulut kita itu nggak bisa nahan. Kita pasti pingin bully, tapi apa yang kita hasilkan? Tapi juga buat mbak-mbaknya, kalau melakukan kesalahan sesuatu yang fatal terus kalian tidak ingin dibully, ya jangan melakukan. Jadi buat mbak-mbaknya yang tidak melakukan kesalahan fatal, kalau kalau melakukan kesalahan fatal dan tidak ingin dibully, ya repot juga. Jangan melakukan kesalahan, intinya menghindari kesalahan. Karena saya pribadi, jangankan saya ya, bapak saya aja, ayah saya aja itu menurut saya sudah benar, tapi selalu dimarahin sama ibu saya. Jadi karena saya tidak di posisi ibu saya gitu loh. Karena kadang mereka bertengkar tuh saya minta maaf sama ibu saya, karena saya memang sayang sama ayah saya gitu loh. Cuman kadang-kadang setelah saya dewasa ini saya berpikir, kan saya nggak di posisi ibu saya kan tidak tahu permasalahan mereka. Jadi iya, sayang adalah sayang sama ayah saya, tapi gimana kalau posisi saya ada di ibu saya? Bertengkar nggak? Marah nggak? Jadi ini sebenarnya kembali lagi pada diri kita. Jangan pernah menyepelekan masalah orang lain. Jangan pernah menganggap kayak gitu aja nggak kuat, kayak gitu aja nggak bisa. Jangan Mbak, karena sekali lagi kamu tidak pernah ada di posisi dia, dan kamu tidak tahu level dia, dan kamu tidak tahu background dia. Kita sebagai pendengar, pengamat, kasarannya ngomong pengamat, karena sekali lagi sudah berani telepon saya, berani saya up, berarti mau tidak mau harus ada konsekuensinya, di mana akan ada orang yang suka dan tidak suka. Itu saya tidak bisa mengontrol, karena sekali lagi kalau orang tidak suka, apapun yang kita lakukan semuanya salah. Tapi kalau orang suka, apapun yang kita lakukan dia akan percaya sepenuh hati. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, terlalu panjang penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.